Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Fatimah Zahra 1292041. Dan saya Rinis Claudia Budiarjo, NIM 129203031. Sini kami akan menerangkan perubahan garis pantai di Provinsi Bali tahun 2012 hingga 2022 menggunakan satelit Landsat 7 dan DSAS. Untuk pembahasan pada kali ini akan dibahas pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pertama-tama untuk pendahuluan, seperti yang kita tahu, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berbagai macam pantai. Hal ini menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun di balik potensi dan keindahannya tersebut, Bali mengalami berbagai masalah, salah satunya adalah perubahan garis pantai, yakni peristiwa abrasi atau terkikisnya wilayah pesisir dan juga peristiwa akresi atau penambahan wilayah pesisir. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping, merupakan perubahan garis pantai kita pada tahun 1972 sampai 2020. Garis biru ini menunjukkan garis pantai di tahun 1972. Sedangkan garis hijau ini menunjukkan garis pantai di tahun 2020. Bisa kita lihat bahwa terjadi kemunduran garis pantai yang merupakan peristiwa abrasi, namun tak kalah juga mengalami kemajuan atau penambahan wilayah daratan di sini, atau yang kita sebut dengan akresi. Nah, menurut Wihardadi pada tahun 2012, dalam 10 tahun terakhir, 181,7 km tanah di pesisir telah hilang. Dan ini merupakan 41,5% dari keseluruhan panjang garis pantai di Bali. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode untuk membantu stakeholder dalam memonitor dan mengevaluasi peristiwa dinamis dari garis pantai tersebut melalui penginderaan jauh. Nah, untuk metodologi yang kami gunakan, daerah kajian kami berada di sepanjang Provinsi Bali dengan data yang kami gunakan merupakan data satelit Landsat 7 yang dapat didapatkan dari halaman USGS. Nah, data satelit Landsat ini kami ambil pada tahun 2012 dan 2022 dengan tutupan awan yang paling minimum. Kemudian data diolah di software ArcGIS menggunakan perhitungan NDVI dan tools DSIS. Nah, ini merupakan hasil yang kami dapatkan, yaitu peta perubahan garis pantai di sepanjang pesisir Bali tahun 2012 dan 2022. Garis merah menunjukkan garis pantai tahun 2012 dan garis biru menunjukkan garis pantai tahun 2022. Kita bisa lihat kalau misalnya terdapat kemunduran ataupun kemajuan garis pantai yang mengindikasikan terjadi abrasi dan akresi. Untuk lebih memudahkannya, kami olah data garis pantai ini menggunakan tools DSIS sehingga didapat hasil sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasilnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, berdasarkan endpoint rate atau EPR ini, kami mendefinisikan yang mana daerah yang mengalami abrasi dan mana yang mengalami akresi. Garis biru merupakan daerah yang mengalami abrasi, sedangkan garis kuning merupakan garis daerah yang mengalami abrasi, sedangkan garis biru merupakan daerah yang mengalami akresi. Nah, terjadinya abrasi dan akresi ini dapat disebabkan oleh faktor hidrosionografi seperti gelombang, arus, dan pasang surut. Seperti yang kita tahu, kalau gelombang itu mengakibatkan transfer energi. Nah, gelombang ini di laut dapat mengakibatkan adanya turbulensi sehingga sedimen terangkat dan kemudian terbawa oleh arus. Gelombang juga ketika menuju pantai dapat membentuk arus sejajar pantai yang berperan dalam transfer sedimen sepanjang atau sejajar pantai. Selain itu, transfer sedimen juga dapat terjadi akibat adanya pasang surut. Ketika pasang, sedimen dapat terbawa ke arah laut, sedangkan ketika surut, sedimen dapat terbawa ke arah pantai. Nah, di sebelah kanan terdapat gambar arus dan tinggi gelombang signifikan pada tahun 2015 dan tahun 2020. Nah, di hasil gambar arus ini kita bisa lihat kalau misalnya di Selat Bali dan di Selat Lombok memiliki arus yang lebih besar dibandingkan di bagian utara dan bagian selatan. Sedangkan di gelombang signifikan kita bisa lihat kalau misalnya di bagian selatan Bali memiliki tinggi gelombang yang besar. Nah, hal ini bisa terjadi karena di bagian selatan Bali ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.
Nah, jika kita membahas hasil sebelumnya, kita bisa lihat di bagian selatan Bali ini memiliki eh, terjadinya akresi yang dominan. Nah, hal ini bisa terjadi akibat adanya gelombang tinggi di bagian selatan Bali ini. Nah, kemudian di bagian barat kita bisa lihat bahwa banyak terjadinya abrasi. Nah, hal ini bisa terjadi karena uh, arus yang besar di bagian Selat Bali. Kemudian jika kita meninjau di bagian timur Bali terdapat pula banyak pula terjadinya abrasi yang diakibatkan oleh arus yang besar di bagian Selat Lombok. Kemudian di bagian utara Bali ini kita bisa lihat juga bahwa banyak terjadi abrasi. Nah, abrasi di utara Bali ini dapat terjadi akibat uh, permukaan air laut yang semakin meninggi. Jika kita meninjau di gelombang signifikan di tahun 2015 dan 2020, kita bisa lihat kalau misalnya di gelombang signifikan di tahun 2020 ini lebih besar. Nah, hal ini dapat mengindikasikan terjadinya sea level rise. Ketika tinggi muka air laut semakin membesar, maka intrusi air dari laut ke darat akan semakin besar dan sedimen yang terbawa akibat intrusi air laut ini semakin besar sehingga terjadi abrasi di perairan utara Bali. Oke, selanjutnya selain faktor atau kondisi hidroseanografi, terdapat juga faktor antropologi yang turut mempengaruhi. Faktor antropologi merupakan faktor yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan di wilayah pesisir. Nah, dalam kasus ini di wilayah utara Bali, eh, terlihat bahwa ada di beberapa titik yang mengalami peristiwa akresi yang ditandai oleh garis-garis biru ini. Nah, hal ini itu dikarenakan di beberapa titik tersebut terdapat penanaman koral buatan yang dilindungi oleh seawall sepanjang 2 kilometer di pantai utara Bali. Kemudian di bagian selatan Bali juga terlihat dominan mengalami akresi. Nah, hal ini disebabkan karena adanya bangunan pelindung pantai berupa revetment dan breakwater yang ditanam di wilayah pesisir ini. Jadi ketika gelombang datang dari Samudra Pasifik, dia akan menghantam bangunan pelindung pantai tersebut sehingga sedimen-sedimen yang terbawa itu menjadi terendap di sekitaran bangunan pelindung pantai itu sehingga terjadi akresi. Kemudian untuk wilayah bagian barat ini terjadi uh, abrasi yang ditandai oleh garis-garis berwarna kuning. Hal ini disebabkan karena adanya pembangunan, baik itu hotel, penginapan maupun restoran di sepanjang pesisir ini, sehingga daerah pesisir atau garis pantai itu menjadi berkurang. Kemudian untuk di wilayah timur Bali, di sini cenderung mengalami abrasi tapi juga mengalami akresi. Nah, untuk akresinya sendiri, ini tuh disebabkan akibat adanya sungai yang bermuara di wilayah pesisir pantai tersebut, sehingga menyebabkan laju akresi itu lebih cepat, sehingga cenderung mengalami akresi di wilayah tersebut. Baik, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah memperhatikan. Dadah!